Shalom saudara, pagi ini kita berjumpa kembali dengan Mas Murni yang berbicara mengenai hidup yang tanpa arah. Saudara, kalau kita melihat hidup yang tanpa arah itu artinya hidup yang tidak ada kemenangan, yang tidak mengalami keberhasilan di dalam Tuhan. Hidup yang seperti ini adalah hidup yang melelahkan, hidup yang capek saudara. Di dalam kehidupan kita seringkali kita merindukan bahwa ada perubahan, ada satu kedamaian, ada satu ketenangan. Tetapi kalau hidup yang tanpa arah, itu tidak mengenakan buat setiap kita semuanya. Saya percaya kita tidak menghendaki itu. Tetapi mari kita lihat Mazmur pasal 1 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Mari kita buka ayatnya. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Saudara, seperti sekam yang ditiup oleh angin. Saudara, itulah keberadaannya orang fasik. Artinya hidup yang seperti ini yang saya jelaskan tadi bahwa tanpa arah. Saudara, hidup yang seperti ini hidup yang terus-menerus di dalam masalah, di dalam persoalan. Angin menggambarkan bicara tentang masalah yang seringkali menerpa hidup kita. Saudara, ketika kita terus mengalami masalah demi masalah, hidup kita itu goncang. Hidup kita ini tidak pernah mengalami sesuatu ketenangan. Kita rasanya seperti melayang-layang, saudara. Kenapa itu bisa terjadi? Saudara, penyebabnya kalau kita hidupnya seperti orang fasik. Orang fasik itu seperti apa, Bapak Ibu Saudara? Mari kita melihat. Yang pertama adalah bagaimana kehidupan orang fasik, yaitu cara hidup mereka. Seperti apa? Mari kita lihat di dalam Yesaya 30. Yesaya pasal 30 ayat 1, firman Tuhan berkata demikian. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Jadi mereka membuat satu rencana, rencananya di luar rencana Tuhan, tidak mengikuti rencana Tuhan. Itu kehidupan orang fasik. Cara hidupnya seperti itu. Beda dengan kita. Kalau kita anak-anak Tuhan, kita pasti merencanakan dan menyerahkan semua kepada Tuhan. Sehingga biar rencana dan kehendak Tuhan yang jadi. Kalau rencana kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita, pergumulan kita, apapun yang Bapak Ibu Saudara alami, hidup kita tidak seperti melayang yang tanpa arah. Tapi hidup kita melihat tujuan, ada kemenangan, ada jawaban, ada kuasa Tuhan yang selalu menjadi sesuatu yang hebat di tengah-tengah hidup kita. Tetapi kalau hidup yang tanpa arah adalah ketika kita seperti orang fasik. Cara hidup kita yaitu tidak merencanakan seperti yang Tuhan mau. Apalagi di dalam ayat 1 dikatakan, Yesaya pasal 30 dikatakan demikian, yaitu yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Jadi rupanya seringkali punya komunitas, tapi komunitasnya itu tidak membiarkan dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, cukup berbahaya. Kalau kita tidak ada kekuatan daripada Roh Kudus, kita nggak mampu untuk menjadi pemenang, untuk melewati banyak hal. Itu sebabnya hidup kita melayang, hidup kita gampang diombang-ambingkan, digoyahkan. Padahal firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat kita tidak akan goyah. Walaupun keadaan-keadaan menggoncangkan, saudara akan berdiri tegap sebagai pemenang dan lebih daripada pemenang. Itu sebabnya kita mulai menyadari, saudara, kita jangan sampai ada dalam persekutuan yang tidak mengizinkan Roh Kudus bekerja. Roh Kudus harus berkarya, mengingatkan, menasehati, membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan. Karena firman Tuhan bilang, di mana ada Roh Allah, di situ ada kebebasan. Saudara, ada di dalam satu persekutuan, dan biarlah kita bersekutu dengan Roh Kudus, dengan Roh Tuhan saja, sehingga ketika kita salah, Roh Tuhan menegur kita. Ketika kita dalam keadaan menyimpang, Roh Tuhan membuat kita kembali kepada kebenaran. Yang kedua, apa yang menyebabkan kehidupan kita seperti melayang tanpa arah, saudara? Apa yang menyebabkan demikian? Mari kita lihat orang fasik itu. Yang pertama adalah cara hidupnya. Yang kedua, saudara, kita bisa lihat perbuatannya. Perbuatannya seperti apa? Di dalam Yesaya pasal yang ketiga, mari kita lihat Yesaya pasal 3 ayat 11. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpahnya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Jadi rupanya perbuatannya itu yang membuat mereka mengalami celaka. Perbuatannya itu yang merugikan mereka. Jadi kita tidak akan pernah melihat hidup yang berkemenangan. Hidup kita akan sama seperti tema firman Tuhan pagi ini, bahwa hidup yang tanpa arah. Saudara tidak akan pernah melihat betapa Tuhan akan terus memulihkan hidupmu, betapa Tuhan akan membawa saudara dari satu kemenangan kepada kemenangan yang berikutnya. Tetapi saudara akan seperti orang yang membosankan, seperti orang yang putus asa, seperti orang yang kecewa. Kenapa? Karena saudara tidak pernah melihat tujuan hidupnya itu seperti apa. Tapi kalau engkau terus di dalam Tuhan, mengingat
dan melakukan perbuatan anak-anak Tuhan tidak seperti orang fasik, maka engkau akan diberkati Tuhan. Orang fasik adalah yang akan membuat mereka mengalami seperti apa yang mereka lakukan. Jadi perbuatan mereka sendiri yang menjerumuskan mereka. Ayatnya bilang, saudara, di dalam Yesaya pasal 3 tadi, ayat 1, firman Tuhan berkata begini, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya mereka sendiri. Jadi kalau kita, saudara, melakukan perbuatan seperti orang fasik, saudara, hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan, yang seringkali tidak pernah berdasarkan terang Tuhan, kalau kita ada dan suka dan pernah mungkin, mari kita bertobat. Mari kita tidak akan pernah lakukan itu. Supaya hidup kita hari-hari ini yang banyak masalah, saudara akan lihat hidupmu tidak lagi, saudaraku, yang tanpa arah. Tapi hidupmu akan melihat bahwa di sana kemenangan sudah menantimu. Bahwa di sana ada mujizat yang sudah siap menyambut saudara. Bahwa di sana tangan Tuhan terbuka untuk memberikan kemenangan, kelepasan, dan keberkatan bagi kita. Hiduplah seperti itu, saudara. Maka engkau akan menjadi orang-orang yang hebat. Jangan hidup yang tanpa arah. Karena engkau akan menjadi orang yang kecewa. Itu sebabnya bagaimana caranya? Kita belajar untuk tidak menjadi seperti orang fasik. Dengan cara bagaimana? Sikap perbuatan kita dan kehidupan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Diberkati Bapak Ibu Saudara yang selalu mau melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.